Surga itu apa? Di dalam tradisi kita dan di dalam katekismus, surga itu keadaan para suci menikmati damai dan bahagia kekal dalam memandang dan mencintai Allah. Dan kita ada ayat di Injil Yohanes bab 14 ayat 2 dan sampai 3. Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Jadi surga itu bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Suatu keadaan, walaupun Yesus berbicara tentang tempat tinggal, kita tahu itu bukan suatu tempat fisik seperti kamu di sana dan saya di sini, dengan jarak sekian jauh, dengan berapa ratus kilometer dan sebagainya. Surga adalah keadaan orang-orang kudus itu menikmati damai dan bahagia kekal dalam memandang dan mencintai Allah. Kita juga tahu dari katekismus tujuan kenapa manusia itu, kenapa kita ini ada di sini, kenapa Tuhan menciptakan manusia, untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mengabdi kepada Tuhan selama di dunia ini, dan akhirnya menjadi bahagia bersamanya di surga. Jadi surga itu adalah tujuan kita semua. Kita ini yang diciptakan Tuhan. Saya dan kamu diciptakan untuk surga. Di surga itu tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan di sana. Kebahagiaan yang lengkap, yang full. Tidak ada cinta kasih yang lebih akrab, yang intim. Tidak ada hidup yang lebih penuh. Di surga itu kepenuhan, kehidupan, kebahagiaan yang selama-lamanya. Masuk ke surga itu artinya mengalami cinta kasih yang ada di antara tiga pribadi Tritunggal Maha Kudus itu. Dari awal kita diciptakan untuk masuk dalam misteri cinta kasih itu di dalam Tritunggal Maha Kudus. Dan cinta kasih Tritunggal Maha Kudus itu adalah total dan penuh. Kalau kita bisa membayangkan atau mengingat kebahagiaan yang kita pernah alami di dunia ini, momen atau peristiwa yang kita paling bahagia, itu berkali-kali lipat. Dan
sukacita dan kebahagiaan itu yang kita pernah alami di dunia ini, itu hanya suatu pengalaman yang sangat kecil dibandingkan dengan kebahagiaan dan sukacita yang kita akan menikmati di surga itu, di dalam cinta kasih Tritunggal Maha Kudus, Tuhan dan Allah kita. Hanya di dalam Tuhan itu kita akan menemukan sukacita yang sejati. Makanya di dalam Katekismus disebut di sana, siapapun yang memandang Allah, yang akan akhirnya bersama dengan Tuhan itu, dia telah mendapatkan kebaikan yang paling akan memuaskan dia, yang tidak bisa ditemukan di dunia ini selama kita ada di sini. Nah, walaupun suatu kebenaran dan paling nyata bahwa setiap manusia itu diciptakan supaya suatu saat bisa menikmati hidup kekal di surga, tidak semua orang akhirnya ke sana. Jadi siapa yang bisa ke sana? Siapa yang bisa masuk surga? Adalah hanya dia, orang itu yang mati dalam rahmat Tuhan, bebas dari dosa besar. Hanya orang seperti itu yang bisa masuk surga. Dengan kata lain, hanya sahabat-sahabat Tuhan yang bisa menikmati hidup kekal di surga. Dan jika kita sudah berusaha menjadi dekat dengan Tuhan, tetapi kita masih ada kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan kecil, kita tidak sempurna, perlu penyempurnaan itu, perlu pembersihan itu sebelum kita bisa masuk surga. Dan penyempurnaan itu terjadi bisa selama kita masih di dunia ini atau nanti di purgatori. Kenapa seorang harus bebas dari dosa besar dan dari semua noda dosa sebelum bisa masuk ke surga? Karena dosa itu jelas artinya dan intinya adalah penolakan akan Tuhan, menolak Tuhan, menyalahgunakan kebebasan itu supaya tidak mau mengikuti Tuhan dan kehendaknya. Jadi walaupun itu bukan secara total kita menolak Tuhan, bukan secara mutlak tidak mau lagi dengan Tuhan, tetapi setiap kejatuhan kita, setiap dosa dan kesalahan kita itu adalah penolakan Tuhan, melawan Tuhan, melanggar perintahnya. Dan selama ada itu, kita tidak bisa masuk surga. Perlu disucikan, perlu dibersihkan, entah di dunia ini atau di purgatori nanti. Jadi berusaha supaya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, siap untuk melayani, rela berkorban untuk yang lain. Itu semua proses kita, termasuk juga penyempurnaan kita di dunia ini. Dan jika kita meninggalkan dunia ini karena kematian dan belum selesai pemurnian itu
kita dapat di purgatory. Nah, soal surga ini, soal hidup yang kekal, ada ayat di kitab suci yang menarik di dalam Injil Lukas bab 13 ayat 23 dalam bentuk pertanyaan. Lukas 13:23, ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Dengan kata lain, sedikit sajakah orang yang akan masuk surga? Nah, pertanyaan ini penting sekali. Pertanyaan yang muncul 2000 tahun yang lalu. Mungkin karena penasaran atau saya kurang tahu, tetapi ada orang yang bertanya seperti itu. Dan saya yakin sampai saat ini di zaman modern ini, tetaplah manusia bertanya-tanya seperti ini. Siapa yang bisa masuk surga? Apakah banyak atau sedikit saja? Dan pertanyaan ini penting dan perlu kita selalu renungkan, karena kita ini cenderung berpikir bahwa di dalam hidup ini yang penting kita jangan jahat. Yang penting kita jangan seperti Hitler atau seperti teroris dan sebagainya. Yang penting ya membantu orang, berbuat baik, jadilah orang baik, dan itu pasti terjamin kita selamat nanti. Nah, masalahnya Yesus mengajar tidak seperti itu. Apa jawab Yesus pada pertanyaan itu? Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus jawab apa? Lukas 13:24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Yesus tidak menjawab, ya sepertinya hanya sedikit yang bisa masuk surga. Atau, no, banyaklah, karena aku ingin supaya sebanyak-banyaknya masuk surga. Tidak. Jawab Yesus, berjuanglah. Jangan mikirin nanti banyak gak, nanti sedikit gak. Berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Karena pintu kecil, pintu sesak perlu perjuangan. Dan di versi yang sedikit berbeda di Matius bab 7 ayat 13, Yesus berkata, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, lebarlah pintu dan luaslah jalan. Dan Yesus sendiri yang berkata, disitulah kebanyakan orang yang lewat. Seolah-olah kita hanya hanyut di jalan itu karena luas dan enak. Artinya, kalau kita sendirian, lintasan alami kita itu adalah bukan kepada Tuhan, melainkan kepada jalan yang enak dan lurus dan tidak ada macet dan jalannya aspal semua. Memang kita ini diciptakan untuk Tuhan,
Kata Agustinus, Santo Agustinus, di dalam tulisannya dalam bentuk doa, "Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk diri-Mu sendiri, dan hati kami ini tidak akan pernah damai sampai kami sudah bersama dengan-Mu." Ya, kita diciptakan untuk Tuhan. Tetapi kita juga ini hancur, kita rusak karena dosa asal. Oleh karena itu, bagi kita bukan sesuatu yang alami supaya mau berkorban, mau masuk melalui pintu yang sesak. Yang menjadi alami bagi kita adalah ikut jalan yang luas itu, yang lebar, yang enak, dan yang jalan tol yang gampang. Jadi, untuk masuk ke surga, untuk mengikuti jalan menuju ke surga itu, kita perlu memilih, memutuskan untuk masuk dalam pintu yang sesak itu, bahkan berjuang untuk masuk pintu yang sesak dan mengikuti jalan yang sempit. Kenapa banyak orang yang mengikuti jalan yang menuju ke kebinasaan? Khususnya dalam zaman modern ini. Ya, seperti kita bilang tadi, itu gampang dan kita hampir hanyut saja melalui lintasan itu. Itu sangat mudah bagi kita. Pada zaman modern ini, anak-anak muda kita dan mereka itu yang biasa disebut milenial, ada suatu pemikiran seperti ini. Walaupun sebenarnya bukan hanya mereka, tetapi ini suatu pemikiran, suatu gaya hidup, suatu pola pikir yang sangat-sangat menonjol di dalam zaman modern sekali sekarang, khususnya kaum muda dan kaum milenial ini, yaitu yang penting adalah kita berbuat baik dan jangan menjadi orang jahat. Seperti saya bilang tadi, jangan menjadi seperti Mao Zedong atau Kim Ong Jun atau menjadi teroris. Jangan jadi orang jahat, karena orang-orang yang baik itu pasti pergi ke surga kalau mereka mati. Nah, orang yang baik itu pasti pergi ke surga nanti kalau mereka mati. Dan itu pun kita tidak jelas dengan kata baik itu. Maksudnya baik itu apa? Ya, pada umumnya zaman modern ini baik itu adalah kalau kita tidak jahat dan kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kita tidak menginjak anjing kalau kita lewat. Lihat zaman modern ini, manusia kadang-kadang jauh lebih baik dan murah hati pada binatang piaraan anjing daripada kepada sesama manusia. Karena yang diutamakan adalah itu. Yang penting saya tidak jahat. Jangan ganggu aku tidak ganggu kamu. Seperti begitu. Tapi kitab suci dan Tuhan Yesus Kristus tidak mengajar seperti itu. Dia mengatakan bahwa lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
ini adalah suatu kenyataan. Mungkin bagi kita susah untuk terima, dan kita bertanya-tanya, kenapa begitu? Tuhan itu tidak fair. Ya, tetapi mau tidak mau inilah kenyataan bagi kita. Surga itu, walaupun kita diciptakan untuk itu, bukan sesuatu yang alami atau apalagi otomatis. Saya bukan orang jahat, saya orang baik, berarti otomatis saya ke surga. No. Sebenarnya kita bisa melihat, sepertinya kitab suci jelas dengan memberikan setidaknya 4 syarat ini supaya kita bisa selamat, dengan kata lain, masuk surga. 1. Yohanes bab 3 ayat 5. Kata Yesus, "Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Berarti 1. Pembaptisan. 2. Yohanes bab 6 ayat 53. "Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Itu Ekaristi. Dan di ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Jadi 2 hal ini menjamin hidup yang kekal. Pembaptisan, Ekaristi. Dan ketiga, surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 9. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Artinya iman. Ya, orang harus percaya, dan iman itu adalah karunia dari Tuhan yang kita selalu bisa minta dari Tuhan dan mohon Tuhan supaya selalu menguatkan iman kita itu. Dan keempat, Matius bab 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Jadi keempat itu adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi setidaknya ada 4 syarat ini yang jelas dari firman Tuhan sebagai syarat siapa yang bisa masuk surga. Jadi pada pertanyaan apakah sedikit atau banyak yang bisa masuk surga, surga yang nyata itu, surga yang sungguh-sungguh ada, jawab Yesus, bukan sedikit atau banyak, tetapi berjuanglah. Dan berjuanglah itu paling tidak dengan cara apa? Dengan 4 syarat ini, pembaptisan, Ekaristi, iman, dan melakukan kehendak Bapa. Lihat dari semua ini, dari firman Tuhan, tidak ada satupun syarat supaya jadilah orang baik, menjadi orang baik. Karena memang surga itu bukan suatu hadiah atau hadiah kemenangan bagi mereka yang baik pada saat mereka mati. Jadi surga itu bukan sesuatu yang kita dapat sebagai
hadiah karena kita berusaha menjadi baik. Seperti kalau kita melatih anjing itu, dia bisa berbuat sesuatu, kita kasih makanan itu, kasih tulang dan sebagainya. Tidak, hadiah Tuhan itu sungguh baik dan surga itu disediakan untuk kita. Tetapi kita harus memilih. Surga itu adalah jika saya berusaha untuk mengarahkan hidup saya kepada Tuhan, tentu saja dengan bantuan rahmat Tuhan, melakukan kehendak Bapa, baru saya bisa menikmati hidup yang kekal itu yang disediakan Tuhan bagi saya. Kita ini diciptakan baik karena firman Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Tetapi karena dosa asal, kita rusak. Jadi kita mempunyai suatu lintasan alami untuk pergi bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kebinasaan. Itu kabar buruknya, dan itu kenyataan. Kita tidak bisa menolak itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada kabar baik bahwa kita ini tidak sendirian. Memang kalau kita dibiarkan sendirian, pasti kita hanyut ke sana karena gambar Tuhan di dalam diri kita itu rusak karena dosa asal. Tetapi kita tidak dibiarkan sendirian. Tidak ada siapapun yang pernah hidup, yang sedang hidup saat ini, atau yang akan hidup nanti, yang tidak dikasihi Tuhan, dan yang baginya Kristus tidak menderita sengsara sampai wafat di salib. Begitu baik Tuhan, saudara-saudara. Dan pada saat ini juga, kalian semua yang sedang mendengarkan audio renungan ini, kamu ini adalah seorang yang Tuhan sedang memanggil saat ini supaya mempunyai relasi hubungan yang lebih akrab dengan Dia. Tuhan itu begitu ingin supaya kita ini semua masuk surga, dan Dia memberi segala sarana seperti yang kita renungkan kemarin, termasuk purgatori itu, supaya tetaplah setelah kita meninggalkan dunia ini dan jiwa kita belum siap, masih harus disempurnakan, ada purgatori itu, supaya kita benar-benar dipersiapkan untuk menjadi sempurna dan layak untuk surga. Ini semua adalah undangan dari Tuhan. Ingat, dalam beberapa minggu ini Injil kita selalu tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus, khususnya perumpamaan pesta pernikahan. Itu semua adalah gambar dan simbol kerajaan Tuhan. Ada undangan, dan kita semua bisa terima undangan itu dan menanggapinya, mengindahkannya, dan mau ikut pesta itu. Tetapi seperti yang kita lihat, ada yang punya alasan-alasan supaya tidak mengindahkan undangan Tuhan itu. Kalau orang tidak pergi dan menanggapi dan mengindahkan undangan itu, pesta tetap ada, surga tetap tersedia, dan tempat kita di sana tetap ada di sana. Tinggal saja saya dan kamu ini menerima undangan Tuhan itu dan mau berusaha untuk ikut pesta itu. Nah, bagaimana mereka yang tidak tahu, yang tidak pernah dengar tentang undangan itu, bahwa ada Tuhan Allah yang maha baik dan ingin supaya kita masuk surga? Nah, mereka itu kita tidak mungkin menghakimi,
Tuhan selalu ada cara bagaimana orang-orang yang tidak pernah dengar tentang kabar baik, tentang Injil, tentang Tuhan itu, bagaimana mereka bisa diselamatkan. Pasti Tuhan ada caranya. Dari tradisi gereja dan katekismus dan ajaran gereja, kita bisa tahu dari sana, sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati, dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Mereka juga nanti bisa masuk surga. Lihat saja di dalam Injil, dua penyamun itu yang disalibkan bersama dengan Kristus, kan? Salah satu bisa selamat. Jelas-jelas di dalam Injil dikatakan dia selamat. Padahal dia tidak pernah menjadi murid Kristus, apalagi pengikut dan rasul Kristus. Tetapi pada saat itu dia melihat orang ini menderita dengan penuh kesabaran, dan dia tahu ini bukan manusia biasa saja. Sampai dia bisa berdoa kepadanya, ampunilah dosa-dosanya, dan dia menyesal atas semua kejahatannya itu. Dan Tuhan, ingat saya saat engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan Yesus kita tahu menjawab, pada hari ini juga kamu akan bersamaku di dalam Firdaus. Wow! Si penyamun itu menurut tradisi seorang pencuri, dia juga berhasil mencuri kerajaan Allah. Kita bisa bayangkan, ini tidak ada di dalam Injil, tapi bayangkan bagaimana sukacita dari ibunya itu. Mungkin ada di sana juga, seperti Bunda Maria ada di sana mendampingi anaknya Yesus, dan mungkin mamanya juga di sana. Bayangkan kebahagiaan ibu itu saat Yesus menjamin dia akan bersama dengannya di surga. Luar biasa. Ibu-ibu yang mendengarkan renungan ini, atau bapak-bapak, kadang-kadang kita kewalahan membesarkan, mendidik anak-anak kita, khususnya kalau menginjak masa remaja, menjadi anak muda. Apalagi mereka mendapat macam-macam pendapat dan pikiran, dan pola pikirnya makin kacau. Mungkin kamu khawatir, apakah anak saya bisa selamat? Apakah anak saya masih bisa ada harapan masuk surga? Ya, lihat pengalaman dari penyamun itu yang disalibkan bersama Yesus. Selalu ada harapan karena Tuhan itu baik. Kuncinya adalah berjuanglah. Berjuanglah. Jadi jangan mikirin yang bagaimana mereka, bagaimana orang itu yang jahat banget, bagaimana yang kemarin itu penembak orang-orang yang tak bersalah, bagaimana teroris-teroris itu dan sebagainya, bla bla bla. Tuhan mau katakan kepada kita, aku juga mengasihi mereka, aku juga wafat di salib demi mereka. Tetapi tentang hal ini, kamu berjuanglah. Ini urusanmu dengan saya. Kamu berjuanglah. Dan pintu itu sempit, jalan itu susah, tetapi berjuanglah. Itulah yang aku ingin daripadamu. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Memang kita harus berdoa supaya banyak orang yang selamat dan masuk surga. Kita tidak bisa sampai ke surga hanya dengan melintas, dengan hanyut. Kita harus berusaha. Tidak ada yang ke surga itu dengan santai-santai dan hanyut saja.
mengikuti arus begitu saja. Kita harus memilih, memutuskan. Tidak mudah, tetapi kita mempunyai harapan yang kuat. Berdoa untuk orang-orang. Kalau kamu tahu ada orang-orang yang hidup dalam dosa, doakan mereka. Itulah permintaan Bunda Maria di Fatima kan, kepada ketiga anak itu. Dan itu juga permintaan Bunda Maria kepada kita, melakukan silih untuk orang-orang berdosa, melakukan pengorbanan untuk orang supaya bertobat. Dan pertama-tama tentu saja kita sendiri, pertobatan kita. Dan Bunda Maria mengajarkan doa itu yang begitu indah. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Dan saudara-saudara, minta pertolongan, berdoa kepada jiwa-jiwa di purgatori. Percayalah, itu sangat dahsyat. Saya secara pribadi percaya itu. Kalau kita lemah, ada cenderung mau jatuh dalam dosa, minta jiwa-jiwa di purgatori menolong kita. Jangan menyerah, berjuanglah, tetaplah berharap. Amin.